warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umir dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Salawat dan serta salam tak lupa kita sanjungkan junjungan kita terhadap baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, maupun para pengikutnya. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai para umatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah sebagai dewan juri, serta hadirin rahimakumullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dengan bersolawat, saya akan membuat tema yaitu meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sudah ada hadisnya yang berbunyi, Innama bu'istu liutammama makarima akhlak. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Suatu hari saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke negeri Taif, Rasulullah berada di sana selama 10 hari. Namun Rasulullah tidak menyanyiakan waktu itu dengan begitu saja. Rasulullah sempat berdakwah kepada orang Taif, namun sayang jawaban orang Taif hanyalah, pergi saja kau dari negeri ini. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap orang yang sangat bodoh, sehingga masyarakat berkumpul 2 barisan untuk mengambil batu dan melemparkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kedua kaki beliau mengalami penuh dengan darah. Na'udzubillahi min dzalik. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berpergian sendiri, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama anak angkatnya yang bernama Zaid. Saat itu Zaid menjadi perisai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Zaid mengalami luka di bagian kepalanya. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Rab, aku berlindung di perantara cahayamu sehingga kegelapan bisa menjadi keterangan. Ingat, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari negeri Taif menuju ke Haramain atau Masjidil Haram, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sedih. Karena apa? Karena orang-orang Taif tiada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Anda mau cari orang saleh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda mau cari orang yang baik hati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda mau cari orang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan pada manusia, beliau mempunyai kasih sayang. Saat Idul Adha, sebentar lagi Idul Adha, bukan Ustadzah? Ustadzah, pasti jawabannya betul. Saat Idul Adha, Rasulullah bilang, stop, jangan sembelih dulu, jauhkan dulu para hewannya, lalu tajamkan dulu, baru sembelih. Karena apa? Agar para hewan itu tidak tersiksa dengan kita. Ingat, barang siapa yang membiasakan hidupnya seperti Nabi, maka ia memiliki sikap ketauladanan.
Mari kita buka surah Al-Ahzab ayat ke-21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ustadz mau tahu, ustadzah mau tahu, pasti jawabannya mau. Nah, saat Nabi diangkat sebagai Rasul, Nabi dianggap orang gila, sehingga setiap langkahnya Nabi itu selalu dielok-elok, sehingga dilemparkan batu, sampai-sampai dilemparkan kotoran unta. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat, Rasulullah di zaman dahulu suka dielok-elok, namun di zaman sekarang Rasulullah lebih dipuja-puja. Limana? Karena sifatnya, rasanya ada dalam surat At-Taubah paling ujung, akhlaknya ada dalam surah Al-Qalam. Nah, ingat, Rasulullah itu sayang kepada kita. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau dicabut nyawanya, Rasulullah mengatakan, Aina ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ingatlah, ada sebuah hadis di dalam Imam Bukhari mengatakan, aku akan tunggu kalian di telaga Al-Kausar. Dan insya Allah Rasulullah akan menuntun kita saat melewati jembatan Siratul Mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Mengapa Rasulullah begitu baik? Jawabannya adalah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kaffaru biruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Barang siapa yang bersama mereka akan tegaskan orang-orang kafir dan memberi kasih sayang kepada yang lain. Siapa yang mau jadi orang beruntung? Ialah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ialah orang yang beruntung. Tahu dari mana? Orang beruntung itu sudah terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat terakhir, atau yang disebut ayat ke-200, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Baik, hanya itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada piring pecah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada perkara yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung Iran, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jalan-jalan beri karamel. Sekian dari Dai Ciligari yang comel. Ubur-ubur ikan lele. Saya Dai Cilik, Kota Depok, pamit mundur diri le. Menulislah di atas meja, bukan di atas kaca. Menangislah karena dosa, bukan karena cinta. 08531 tambah 2 sama dengan 3. Kapan kita jalan berdua, jangan lupa itu kemaksiatan. Baik, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.